Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama lagi dengan kami di channel Ngopi Ngobrol Peduli dengan saya Caan dan Pak Demino. Pak De, gimana kabarnya Pak De? Oh, baik. Baik. Ya. Ya, selamat sore semuanya para pemirsa Ngobrol Peduli yang setia. Oh ya Pak De, kemarin kita telah membahas ya, mencuri pikiran publik Ya. adalah sebuah strategi. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah ada strategi lain selain mencuri Ada. untuk sebuah ideologi itu? Betul. Yang kemarin itu kita bicara soal peranggapan Iya. yang bisa digunakan untuk mencuri pikiran publik. Iya. Kali ini saya akan bicara mengeksploitasi kata abstrak. Mengeksploitasi Kata abstrak. Contohnya gimana? Eksploitasi kata abstrak itu menggunakan kata abstrak untuk mengecoh pikiran publik. Untuk mengecok. Iya. Jadi sering kata abstrak itu dipakai dengan pertimbangan kepentingan si pembuat pernyataan itu. atau wacana itu. Iya. Nah, salah satu contoh yang sederhana adalah anjing menyerang gadis hingga cedera. Oke. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Anjing menyerang gadis hingga cedera. Jelas kan pelakunya siapa, Iya. terus Objeknya siapa yang objeknya diserang? siapa, ya tindakannya apa sudah jelas. Iya. Tetapi di dalam wacana ideologi, biasanya kata abstrak ini bisa dimanfaatkan untuk membuat wacana sehingga kepentingan si pembuat wacana ini bisa terakomodasi. Kalau di dunia, misalkan kalau di dunia politik saat ini yang sedang memanas itu contohnya seperti apa? Kalau diibaratkan dengan anjing menggigit gadis hingga cedera itu. Iya, anjing menggigit gadis hingga cedera. Ya. Contohnya dia menggunakan kata abstrak, jadi menyerang menjadi penyerangan. Contohnya akan di statementnya akan menggunakan penyerangan itu mengakibatkan gadis cedera. Artinya apa? Si pembuat statement ini ingin menyembunyikan pelakunya, yaitu anjing. Kenapa kau sebut? Motivasi apa kau sebut? Motivasi apa itu? Karena kalau anjing itu milik dia, tentu saja dia berkepentingan untuk menjaga agar anjing itu tidak dipukuli orang. Sehingga dia lebih fokus kepada penyerangan terhadap gadis hingga luka. Si publik akan fokus pada penyerangan. Akhirnya berspekulasi ya. Akhirnya mereka berspekulasi ngurusi bagaimana nyerangnya, menggigit atau dicakar. Dia sibuk di situ. Dan orang tertarik gadisnya juga mungkin. Lupa terbaca biang keroknya si anjing itu. Seharusnya kan kita harus fokus itu ya. Ya, setiap peristiwa itu harus ada pelaku dan tindakannya. Karena kebetulan itu anjing itu milik dia berkepentingan untuk melindungi anjing itu. Ya, itu contoh yang sangat sederhana. Kalau contoh konkretnya Pak De? Contoh konkret di dalam politik. Di dalam politik ya, saat ini. Seperti pemerintah dan kelompok yang anti pemerintah. Ini kan ada dua kubu yang tentu ini dasarnya ideologi. Sehingga contoh yang sudah beredar seperti pernyataan JK, ada kekosongan kepemimpinan. Ada kekosongan kepemimpinan. Nah, kekosongan kepemimpinan ini kata abstrak. Ya, orang itu masih butuh tafsir ya. Akhirnya orang menafsir ke sana kemari. Padahal yang mestinya kalau yang dia maksud itu pemimpin, ya kenapa tidak bicara aja Jokowi memimpin tidak becus, jadi jelas begitu. Tapi
supaya nanti timbul banyak tafsir, akhirnya ada kekosongan pemimpin. Gitu. Tapi sebenarnya untuk masalah kalimat kepemimpinan bukan membuat orang awam itu bisa, ya benar, tapi kita kali ini kan terkecoh ya. Iya, publik jelas terkecoh karena kepemimpinan ini yang bagaimana orang menebak-nebak akhirnya. Tapi seandainya bilang Jokowi memimpin tidak begitu, kemudian menunjukkan fakta-faktanya, itu jadi jelas. Kalau ini jadi tidak jelas, ada kepentingan di situ. Nah, supaya untuk mendapatkan kejelasan itu seharusnya sikap kita bagaimana tadi? Ya kita harus sadar di situ ada kepentingan. Yang jelas si pembuat statement ini punya kepentingan sehingga statement ini dipakai hanya untuk citra diri, kemudian taktik untuk berkelit dan bikin isu semakin rumit. Gitu. Kalau untuk citra diri tadi itu gimana? Iya, orang mungkin berbicara bahwa dengan menggunakan kata abstrak kepemimpinan, orang ada kesan bahwa si tokoh ini mikul dur menjur ya, menghormati Pak Jokowi sehingga tidak perlu disebut ya. Tapi sebetulnya tidak. Itu ada kepentingan, yaitu kepentingan citra diri. Jadi seolah-olah si tokoh ini adalah tokoh yang santun sehingga tidak mau menjatuhkan pemimpin kita. Padahal enggak, justru citra ini yang diinginkan. Gitu. Tapi kalau taktik berkelit, ya, ini bisa sebagai taktik berkelit. Karena dengan kata kepemimpinan ini, dia bisa berkelit, ada ruang untuk berkelit. Dengan menggunakan kepemimpinan ini kan dia bisa berkelit, yang saya maksud bukan pimpinan negara. Kalau dia nggak bisa buktikan kan bisa berkilah bahwa yang saya maksud bukan pimpinan negara, tapi bisa gubernur, bisa DPR yang tidak aspiratif. Makanya kita sebagai masyarakat seharusnya kan kritis ya. Kita harus berliterasi sehingga apa yang kalimat-kalimat atau statement yang dikeluarkan itu kita pasti jadi bisa mempertanyakan maksudnya apa itu gitu. Iya, ya karena itu tujuan yang ketiga tadi, supaya isu semakin rumit. Kalau isu semakin rumit, kemudian publik berspekulasi, sibuk bergerak, akan lupa dasar statementnya itu apa. Tapi publik jadi nggak memperhatikan dasarnya, tapi lebih sibuk dengan tafsir-tafsir yang semakin tidak jelas. Di masyarakat ini memang sengaja dibingungkan ya. Iya, itu maksudnya. Apalagi diteruskan dengan pernyataan bahwa pemimpinan itu tidak aspiratif. Wow. Apa ini ya? Apa namanya, tambah membuat orang terpancing untuk ingin tahu sebenarnya kalau misalkan orang itu kritis. Iya, dan kata aspiratif ini juga dasarnya adalah peranggapan. Peranggapan definisi. Apa definisi? Peranggapan definisi. Ya, peranggapan definisi aspiratif. Ya. Yang dia maksud adalah aspirasi kelompok putih ini kan, yaitu kelompok yang ingin memakzulkan Jokowi, berbicara kokoh, terus memaksakan kehendak, kalau tidak mau mengancam ada revolusi berdarah, ya. Apa aspirasi yang seperti macam ini yang harus diakomodasi kan gitu. Terus sebenarnya kalimat itu dimunculkan itu memang ada suatu kesengajaan, disengaja atau memang tanpa sengaja, Pak? Ya jelas ada kepentingan. Ada kesengajaan ya? Ada kepentingan. Dia menggunakan peranggapan definisi bahwa aspirasi itu adalah apa yang diinginkan kelompok itu harus dituruti. Padahal apa yang
dilakukan oleh kan memaksakan kehendak, mengancam revolusi berdarah. Apa itu aspirasi dan harus diakomodasi. Nah ini manipulatif. Ini masalahnya sekarang kan masyarakat kita kan banyak yang terkecoh dengan peranggapan juga. Ya, kepemimpinan ya sosoknya beliau Jokowi. Iya, betul. Seperti tidak aspiratif. Yang maksudnya aspirasi secara umum itu kan usul-usulan yang baik, Iya. kritik-kritik yang konstruktif. Betul. Nah itu baru benar. Tapi ada peranggapan definisikan aspirasi itu maunya kelompok putih yang ingin menggulingkan presiden, yang mengancam revolusi berdarah, ini yang dianggap aspirasi. Sementara kaum yang mayoritas ini diabaikan. Betul. Ya justru sebaliknya. Malah terbalik ya. Betul. Statement itu kita malah terpancing, malah terbalik. Seharusnya kita harus kalau kita ingin kebenaran harusnya yang jelas, bukan malah membuat sesuatu yang abstrak seperti ini hingga menimbulkan banyak tafsir itu ya. Betul, memang sengaja dibuat semakin sibuk dan makna aspirasi dimanipulasi. Kalau ancaman revolusi berdarah itu bukan aspirasi, itu merusak persatuan. Ya itulah salah satu strategi untuk mengecoh pikiran publik dengan menggunakan kata abstrak. Kalau nggak abstrak kan Jokowi nggak becus memimpin, buktinya ini. Tapi mungkin nggak punya bukti, jadi dia mengeksploitasi kata abstrak itu. Tapi selama ini belum ada yang menanyakan Pak D tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan yang dikatakan Pak JK itu? Ya itu tadi, kepemimpinan yang dia maksud adalah kepemimpinan yang aspiratif. Jadi dia definisikan sendiri kepemimpinan yang aspiratif, dan yang dimaksud aspiratif itu adalah aspirasi kemauan kelompok putih yang ingin menggulingkan, ingin memecah belah bangsa. Nah ini kan terkecoh gitu. kita ya itulah harusnya kita sadar akan strategi ideologi ini para pemirsa, karena kita benar-benar harus hati-hati, jangan sampai terhasut, jangan sampai juga terpengaruh ya, terkecoh dengan statement yang dibuat oleh mereka. Iya. Karena ini juga bahaya untuk persatuan kita. Ini mengancam persatuan kita. Jadi, kita harus kritis. Kita harus kritis. Makanya kita perlu berliterasi untuk memahami setiap kalimat atau bahasa yang diucapkan oleh mungkin tokoh atau mungkin suatu kelompok atau siapapun yang mungkin dekat dengan kita, ingin mempengaruhi kita tidak gampang terkecoh. Betul. Gini Pak D, sekarang kan kita sering kali mendengar kata-kata radikalisme. Iya. Apakah itu suatu bahasa intinya semuanya adalah radikal, yang muncul di benak kita adalah kekerasan. Jadi menurut bahasa bagaimana? Ya, kalau hubungannya dengan mengecoh publik, sebetulnya radikalisme ini menyederhanakan masalah. Dia selalu memiliki pola pikir hitam putih. Jadi abu-abu itu tidak ada. Maksudnya gimana? Hitam putih dan abu-abu seperti apa? Ya artinya kalau tidak sesuai dengan ideologinya, kalau ideologinya dianggap putih, maka yang tidak sesuai dianggap hitam. Artinya akhirnya muncul implisit di dalam pikirannya itu kamu bersama kami atau kamu jadi musuh kami. Nah ini juga ini mengecoh. Jadi apa ya, seperti hitam putih. Jadi kalau nggak putih ya hitam. Dan dia juga memiliki peranggapan bahwa prinsip-prinsip mereka adalah yang paling benar dan paling baik, sehingga yang di luar itu dianggap show. Ini suatu sebenarnya
seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya tidak. Seharusnya kalau memang kelompok itu adalah orang yang Pancasilais dan memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya tidak ada memusuhi orang yang berbeda pandangan ya. Betul. Seharusnya Ya, kita harus menetralisir tentang ya, itu. ya itu karena peranggapan yang salah atau egois. Ya, jadi dia menganggap yang paling benar peranggapan ini. Ya, ya. Apalagi dasarnya pakai kelompok berbasis agama, kesannya seperti kalau tidak setuju dengan mereka berarti musuh agama. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi Saya kira begitu. seharusnya ya guys, kita seharusnya menjadi di zaman milenial ini kita harus cerdas ya. Kita harus cerdas, kritis untuk menelaah kembali apa yang diucapkan oleh suatu kelompok. Itu ya. Jadi kita tidak gampang terpengaruh, kita harus punya prinsip. Kita tidak terkecoh. Tidak terkecoh oleh pemikiran-pemikiran itu. Betul. Mungkin sudah selesai. Terima kasih. Selamat sore para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.